glad to see you today. Today we are going to discuss about a topic entitled using modal auxiliary should to express advice. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang materi ya, modal auxiliary should untuk mengungkapkan nasihat ya. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah penggunaan modal auxiliary should dalam bentuk present ya. Kemudian yang kedua ada modal auxiliary dalam should dalam bentuk continuous. Dan yang ketiga modal auxiliary dalam bentuk perfect, dan yang terakhir dalam bentuk perfect continuous tense. Okay, now let's start with the first point ya. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah tentang penggunaan should dalam bentuk present ya. Nah, seperti biasa kalau yang namanya bentuk present ya menggunakan verb one. Nah, karena kita hari ini fokus pada penggunaan modal auxiliary should, jadi rumusnya atau patternnya ya, subject plus should kalau bentuk kalimat positif, kalau bentuk negatif shouldn't plus verb one. Oke. Nah, selain should ada juga modal auxiliary yang bisa digunakan yang sama artinya ya. Nah, misalnya ada had better juga bisa digunakan untuk mengungkapkan nasihat. Ada yang lebih tegas lagi ya atau lebih kuat lagi menggunakan must misalnya. Now let's continue. Ya, let's have a look on one example of how to use should. Kita akan lihat satu contoh bagaimana menggunakan modal auxiliary should dalam bentuk present untuk mengungkapkan nasihat ya. Nah, kita ambil satu contoh misalnya ada guru ya, seorang guru sedang berbicara kepada para siswanya ya. Nah, dimulai dengan siswanya yang bertanya ya. Excuse me ma'am, what will we study next week? Nah, kemudian the teacher responds to the student's question ya. You are going to have a test tomorrow, so you should study harder for the test. Oke. Nah, itu salah satu contoh ya. Apa maksud bu gurunya tadi mengungkapkan penggunaan modal should? Artinya gurunya memberikan nasihat kepada siswanya untuk belajar, persiapan mengikuti tes. Jadi belajarnya nanti ya. Nah, karena akan menyambut tes minggu depan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat ya penggunaan modal auxiliary dalam bentuk continuous. Nah, continuous seperti kita ketahui adalah bentuk yang menyatakan suatu kegiatan sedang berlangsung pada saat ini ya. Nah, kita lihat kalau menggunakan modal should bagaimana. Nah, ada polanya ya. Nah, misalnya karena tadi continuous, tentu setelah subject diikuti should harus ada be dan verbnya harus verb ing. Nah, untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut kalimat bentuk continuous atau sedang berlangsung. Apa maksudnya penggunaan should dalam bentuk continuous? To show that it is the best thing to do or what somebody is expected to do at this moment. Artinya apa? Diberikan saran atau nasihat bahwa ada hal yang baik untuk dilakukan saat ini ya. Kalau tadi should nanti ya. Nah, saat ini misalnya apa? Kita lihat contoh dialognya ya. Nah, ada satu dialog di sini, kita lihat ada gambar ya tentang orang yang sedang melaksanakan ibadah haji ya. So the two people, a husband and a wife ya, is doing the Hajj ya, so they are a pilgrim ya. Apa yang mereka bicarakan di sini? Nah, kita lihat si istrinya ya mengucapkan kalimat Alhamdulillah, we can complete all Hajj rituals today, but I'm feeling quite tired now. Nah,
Kemudian direspon oleh suaminya ya. Dia memberikan nasihat ya. Nasihatnya apa? You should be taking a rest now in order to feel fresh tomorrow. Nah, sarannya apa? Karena tadi sudah lelah, sebaiknya kamu beristirahat sekarang supaya besok fresh kembali, segar kembali. Nah, itu yang dimaksud continuous. Saat ini sebaiknya istirahatnya dilakukan, bukan besok ya. Oke, bukan di waktu yang lain. Nah, itu artinya continuous ya, perfect continuous. I mean model should ya, in continuous form. Next, using should as a perfect model ya. Nah, penggunaan should untuk bentuk perfect ya. Apa arti perfect yang berlangsung di masa lampau pada tengah waktu tertentu ya. Dalam hal ini karena perfect tentu harus ada unsur auxiliary have dan verb 3 ya. Nah, jadi patternnya, polanya subject plus should, kemudian plus have plus verb 3 ya. Untuk apa digunakan model dalam bentuk perfect ini? To show that it was the right thing to do, but we didn't do it. Untuk apa? Untuk menyatakan suatu kegiatan yang seharusnya kita lakukan di masa yang sudah lampau, tetapi kita tidak melakukannya. Atau ada sesuatu yang seharusnya terjadi di masa lampau namun tidak terjadi ya. Nah, jadi berlawanan dengan apa yang kita harapkan ya. Nah, itu menggunakan model perfect ya. Let's have a look on the example. Kita lihat contohnya ya. Contoh dialognya ya. Nah, there are two girls ya. They are friends I think ya, talking to each other. Okay? Nah, ada dua orang gadis ya berbicara tentang apa? Ini seorang temannya mengungkapkan perasaannya ya, tentang kesedihannya ya. I'm so sad because I got bad score for my English test ya. Saya sedih karena dapat nilai jelek untuk pelajaran bahasa Inggris saya. Lalu temannya memberikan nasihat ya. Apa diberikan? You should have studied harder before you took the test. Kamu seharusnya dulu belajarnya lebih giat sebelum ikut tes. Jadi nilai kamu mungkin bisa lebih baik ya. Nah, kemudian ditambah lagi apa nasihatnya? Besides, you should have been doing the test carefully. Nah, ditambah lagi dalam bentuk perfect kan? Continue. Seharusnya ya kamu dulu waktu ikut tes itu lebih hati-hati. Nah, jadi ada dua penggunaan modal should di sini. Past present perfect dan perfect continuous. Menyatakan sesuatu yang harusnya dilakukan pada saat itu. Yang pertama apa? Sebelum tes harusnya belajar lebih giat. Yang satunya lagi ketika ikut tesnya harusnya lebih hati-hati ya. Jadi yang satu sedang berlangsung itu maunya dilakukan tapi tidak dilakukan ya. Nah, itu tadi penggunaan model should ya dalam bentuk present, dalam bentuk continuous, kemudian perfect, and the last is perfect continuous. Okay? I think that's all for today. Thank you for watching. Nice to see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.